Semua orang tahu F1 kan? Ini adalah salah satu olahraga dengan teknologi tercanggih di dunia untuk saat ini. Kita ngomongin mobil dengan kecepatan 360 km per jam. F1 adalah olahraga yang mahal. Saking mahalnya, satu tim dibatasi membuat mobil dengan angka 2 triliun rupiah. Sebenarnya, aku tidak tahu apa-apa soal F1. Aku pelajari semua tentang F1 dan sepertinya aku suka. Bukan karena balapannya, tapi semua kompleksitasnya yang ada. Aku akan coba jelasin dengan mudah agar kalian bisa mengikuti. Ini adalah F1 untuk pemula. 2016 adalah waktu kejayaan para penggemar F1 di Indonesia dan mungkin mampu mengalahkan kepopuleran MotoGP. Pasalnya, Rio Haryanto satu-satunya pembalap Indonesia yang mampu mendapatkan kursi di F1. Hi, I'm Rio Haryanto. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Rio Haryanto tampil dalam sesi jumpa pers. Media Indonesia sangat ramai, masyarakat bangga, semua orang jadi penasaran soal F1, sehingga televisi nasional berani menayangkan balapan F1. Namun, karena kegagalan Rio mempertahankan kursi di F1, dia pensiun, membuat kepopuleran F1 kembali redup dan beralih lagi ke MotoGP. Olahraga yang ramai itu selalu olahraga yang dekat dengan kita, yang bisa kita mainkan. Seperti sepak bola, bulu tangkis, renang, kita semua bisa lakukan. Tapi untuk F1 itu agak susah. Selain fasilitas yang belum memadai, kita juga membutuhkan uang yang sangat besar untuk terjun ke olahraga ini. Yang ketiga, ya karena kompleksitas F1 itu sendiri, itulah kenapa video ini dibuat. Kejuaraan F1 dilakukan per musim seperti Premier League. Ada dua tipe kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan untuk tim, yang kedua adalah kemenangan untuk driver. Pada setiap balapan, tim wajib mengirimkan 2 orang untuk balapan. F1 itu ada 10 tim yang bersaing, maka ada 20 driver yang balapan. Setiap balapan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu practice, qualifying, dan race day. Nah, pada race day, poin kemenangan berdasarkan pada urutan posisi 1 sampai 10. Di bawah itu nggak dapat apa-apa. Aku beri contoh biar mudah dipahami. Budi dan Badi adalah pembalap dari Ducati. Pada balapan pertama, Budi meraih juara 1 dan Badi juara 9. Jadi tim Ducati mendapat skor 27 pada balapan tersebut. Di balapan kedua, Budi mendapatkan posisi 2 dan Badi mendapatkan posisi 11. Dan tim Ducati mendapatkan skor di balapan kedua 18. Dan begitu seterusnya sampai akhir musim yang mendapatkan skor terbanyak, dia yang menang. Pada F1 ada sebuah sistem yang sangat menarik, kurang lebih mirip dengan yang hanya diaktif pada zona tertentu. Pada F1 ini bernama DRS atau Drag Reduction System, yaitu mengurangi hambatan aerodinamis dengan membuka sayap belakang supaya mobil dapat melaju lebih kencang untuk meningkatkan peluang kemenangan. Menariknya, sistem ini tidak bisa diaktifkan seenaknya. Ada zona dan syarat tertentu pembalap dapat mengaktifkan DRS. Syarat penggunaan DRS yaitu jarak antara dua pembalap harus 1 detik. Hal ini dimanfaatkan untuk overtake. Untuk cara kerjanya, sensor ditanamkan pada trek untuk mengukur jarak antar mobil. Saat mobil ini lewat dan berjarak 1 detik dengan mobil belakangnya, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada driver melalui earphone dan layar pada steering wheel. DRS activated. Notifikasi ini memberitahukan bahwa DRS dapat diaktifkan di zona berikutnya untuk pembalap yang di belakang, dan driver di depan tidak dapat mengaktifkan DRS menurut peraturan F1 karena bikin nomor 1 semakin menang. Dan menurut F1 ini nggak seru. Kita tidak butuh absolute power, kita butuh persaingan yang ketat. Halo, perkenalkan aku Alfikru dan ini bukan channel mobil by the way. Aku akan lebih banyak bercerita seperti kasus kriminal atau pop culture dengan gaya berceritaku sendiri. Jadi jangan lupa subscribe. Dalam sejarahnya, peraturan ban F1 selalu berubah-ubah, tapi saat ini sudah disederhanakan. Ada 3 jenis ban kering dan 2 jenis ban basah. Semua ban tersebut diberi kode warna agar penonton dapat melihat. Warna putih merupakan ban paling keras, maksudnya awet saat ketika digunakan, tidak perlu sering ke pit stop, tidak cepat rusak ketika trek sedang panas-panasnya, tapi mempunyai grip yang kecil, susah untuk menikung.
Sedangkan merah mempunyai grip yang sangat besar, sangat oke buat nikung dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak awet, cepat rusak jadi harus bolak-balik ke pit stop. Ban warna kuning untuk medium, sebagai ban yang mempunyai kombinasi seimbang, grip yang lumayan, dan mempunyai ketahanan lebih baik dari ban warna merah. Apakah lantas ban medium merupakan ban yang terbaik? Belum tentu. Menurutku disinilah serunya F1, butuh strategi untuk mengoptimalkan penggunaan ban yang efektif. Misal, satu balapan selalu menggunakan ban warna merah sebagai ban yang mempunyai grip tinggi, maka perlu 3 kali ke pit stop, atau menggunakan ban hard selama pertandingan dan tidak perlu ke pit stop dengan mengorbankan grip. Apapun itu tergantung strategi dari masing-masing tim demi mencapai kemenangan. Ada juga 2 jenis ban ketika hujan, intermediate dan full wet. Nah, untuk ban hujan diberi warna hijau dan biru. Hijau untuk trek yang becek dan biru digunakan ketika hujan deras. Percaya atau tidak, manusia rata-rata seperti kita tidak akan bisa mengendarai F1. Bukan karena kita tidak pernah mengendarainya atau kita tidak berlatih, tetapi secara fisik kita tidak mampu. Butuh kemampuan kognitif secara dengan pemain catur Grandmaster, kekuatan stamina dan reaksi petarung, dan juga daya tahan pelari maraton, kata Clayton Green, pelatih dari pembalap Lewis Hamilton. Menurut penelitian dari Frontier Scene, manusia rata-rata seperti kita mempunyai reaksi waktu sekitar 231 sampai 391 milisecond, tergantung usia. Rata-rata driver F1 mencapai 200 milisecond. G-force yang diterima pada saat mengendarai F1 dapat menyentuh angka 5. Gampangnya, jika kalian berbelok ke kanan dengan kecepatan tinggi, artinya G-force ini akan memaksa kepala kalian ke kiri, tapi dengan dorongan sebesar 40 kg ke leher kalian. Dan ini terjadi secara terus-menerus selama balapan. Inilah kenapa para pengendara F1 mempunyai otot leher yang lebar. Mereka dilatih untuk menerima ini. Pada pertengahan menuju akhir balapan, yang menjadi masalah adalah stamina driver dan temperatur pada tubuh. Kostum pada tubuh mereka itu anti api, yang sangat tebal dan gerah. Bahkan saking gerahnya, pada sekali balapan, driver bisa kehilangan berat badannya sebesar 3-5%. Athletes sweat baby. Sweat.